Coba lihat ya Pak, pegawai negeri yang udah pensiun, cepet tua. Karena biasa bekerja otak nggak kerja lagi dia. Kasih titik kemarin sama wali kota Timur Murdani, Bang, kalau udah pensiun, abang cari kerjaan, saya bilangin. Piara ayam, piara ikan, ada kegiatan. Jadi otak biasa kerja supaya kerja. Kalau abang nggak kerja cepet mati, saya kata gitu. Akhirnya kan dia piara ikan, piara ayam, seger saudara sekalian. Jadi mesti punya kegiatan kita. Nah, para jamaah sekalian kembali, jadi ibu-ibu mari yang nggak bahagiakan suami, kita mesti pinter. Lah sekarang bagaimana suami mau semangat, ibu-ibu ya enggak, laki udah ngancam, kepengen senang-senang sama bini, ya enggak, masuk ke kamar, bawa remason sama balsem. Kakinya ibu pakai remason, lehernya diindus-indus bau balsem, ya mati si koboi suruh gelian. Jangan dibilang ini bukan agama, ini agama, saudara-saudara. Ya, jadi semuanya ada dalam Al-Quran. Tinggal kita mau ngaji sama ustaz sama guru, ngajinya yang benar. Udah, kalau ada pendatang-pendatang baru saya pesan, jangan suka mengkafirkan orang, jangan suka membid'ahkan orang, jangan. Kalau lo mau bid'ahkan, mengkafirkan, lo datang ke rumah gue sono, kalian lo berantem aja sama gue dah. Udah gitu mendingan, jadi nggak lama-lama lo tampol sekali, kalau nggak mati gue berhenti jadi kiai dari kalian. Benar, kerjaannya mengkafirkan orang lain kafir semua, dia doang yang benar. Kalau mukanya muka jahanam semua, nggak boleh. Nabi larang tuh mengkafirkan orang, tidak boleh, betul-betul. Jangan membid'ahkan orang juga nggak boleh. Ini maksudnya kalau ada kunyuk-kunyuk nih yang di luar biar pada dengar dari kalian. Kalau ini makan orang kita semua, sama semuanya. Andai kata ada paling satu dua ada nyelip, ya enggak. Dari sekalian, barangkali di luar ada yang model-model begini biar didengar sekalian. Jadi jangan mengkafirkan orang, jangan membid'ahkan orang, betul-betul. Jangan, tidak boleh. Orang mau kunut subuh ada dalilnya, biarin. Orang mau azan 2 kali ada dalilnya. Kunut sama azan 2 kali nggak ngesahkan sholat. Cuman tergantung itu termasuk sunnah saja kunut. Itu juga bagi mazhab Imam Syafi'i. Ada kitabnya Subul Salam. Lihat dalam bab sholat subuh, karena Rasulullah yaknutu hatta faraqad dunya. Nabi itu baca kunut sholat subuh sampai meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Baihaqi, syarah daripada Fathul Qarib Al-Mujib. Jadi kalau kita yang pakai kunut silakan. Ada yang nggak pakai kunut entar naon-naon. Orang kunut nggak ngesahkan sholat, masing-masing punya dalil. Kan enak kan kalau nggak berantem. Daripada kita ribut, nyalain orang, membid'ahkan orang. Dulu Buya Hamka diundang ke Asy-Syafi'iyah sama Allah yarham Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ini melu. Siapa yang nggak kenal tokoh Muhammadiyah? Tokoh nasional, Profesor Dr. Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah namanya. Dari kalian, sekolah cuma kelas 4 SD tapi otaknya berlian. Bisa mengarang tafsir Al-Azhar, bisa mengarang tenggelamnya kapal Van der Wijk, Hayati dengan Zainuddin, hampir mirip ceritanya dengan cerita Magdalena, yang Magdalena dengan Stefan yang dikarang oleh Lutfi Al-Manfaluti dari Mesir, seorang sastrawan besar. Dia karang lagi di bawah lindungan Ka'bah. Baca itu bagus ceritanya antara Hamid dengan Zainab. Saya paling demen karena dulu saya kuliahnya jurusannya sastra Arab. Jadi saya suka baca-baca cerita begitu. Nah ceritanya Buya Hamka diundang ke Syafi'iyah, sholat subuh disuruh jadi imam, langsung memberikan kuliah subuh. Apa coba yang dilakukan oleh Buya Hamka? Sembahyang subuh Buya Hamka baca kunut. Tuh. Bingung kan orang Betawi di belakang? Terus ceramah. Nah, begitu mau ceramah baca doa di stop. Buya sebentar, jangan ditutup dulu. Saya mau tanya, kenapa Buya tadi sholat subuh pakai kunut? Begitu saudara sekalian. Kata Buya Hamka, ada apa memangnya? Takut batal? Tidak, biasanya kan Muhammadiyah tidak kunut. Kenapa tadi Buya baca kunut? Apa kata orang alim, orang besar? Menghormati pendapat orang lain lebih baik daripada mempertahankan pendapat diri sendiri. Ini orang besar.
begitu maknanya. Jangan orang tahlil dibid'ain, ada dalilnya Paul. Ngomongnya nggak mau gua sih lo, mau gua tabok lu kalian lo. Goblok lo, kerjaan nyalain orang doang. Saya pernah Pak, nih bukan ngomong bohong nih. Udah doktoral berapa dia tuh dari UI. Kan rumah saya dulu di Salemba, sekarang pindah ke sini. Seberang terminal Rambutan. Dulu saya 15 tahun di Paseban. Pas saya baru tidur siang, 1:30 baru naik tidur, baru sedang enaknya dibangunin sama bocah yang paling tua. Wah, ada tamu tuh maksa banget bangunin. Ya Allah, siapa sih orang? Nggak tahu orang lagi istirahat apa? Udah saya tidur lagi, dibangunin lagi, maksa bener. Ini saya bangun juga dah, pakai training kayak kaos oblong, nguring-nguring dikit pala. Tamu dari mana? Ada apa? Perlu apa? Kalau bisa ntar sore lah, jangan sekarang, lagi istirahat saya. Waktunya Pak nggak ada lagi, saya perlu bener sama Bapak. Gitu. Ada masalah apa? Ya enggak. Sebab sekarang banyak di masyarakat ini Pak mengerjakan sesuatu yang Nabi tidak kerjakan. Terus jadi apa yang tidak dikerjakan sama Nabi sekarang dikerjakan bid'ah, dolalah finnar. Wah, ngoceh terus aja sekalian. Saya lagi nguring, dengerin aja sama dia. Kebetulan kan saya sekolah di Gontor dulu, jurusan saya baca tarikh adabil lughah. Saya di fakultas juga, konten saya 10 ini, bukan ngomong 1, 10. Hafalnya di luar kepala. Tuh, tarikh adabil lughah namanya Al-Wasit. Kebetulan dosennya paman saya, makanya dia bingung. Lu nyontok katanya ujian. Lah kan tadi saya bangkunya paling depan kapan? Tinggal lihat sendiri, saya nyontok apa kagak? Bukan tulisan lu bener semuanya, gua nggak hafal, lu kagak ngapalin, gua mah ngapalin buat gitu. Dosennya paman saya kebetulan, adiknya bapak. Dari sekalian, dia bingung, saya betul semuanya, emang udah di Gontor udah belajar. Dia datang nih orang ceritanya, ngomong bid'ah dolalah finnar. Iya enggak, lagi pening, udah, jangan ngomong bid'ah, kepala gue jadi sakit begitu. Ya enggak, kan gue mau tanya sama lu ya, dengerin gue ngomong nih. Kalau nggak ada bid'ah, nggak ada Islam di Indonesia. Jawab. Bingung lagi dia. Sama jadi begitu Pak. Ya lu ngerti nggak Islam? Nggak ngerti lu jangan ngomong Islam, gue bilangin. Nih jawab pertanyaan gue. Kalau tidak ada bid'ah, tidak ada Islam di Indonesia. Nggak bisa jawab dia. Nah sekarang saya tanya, Quran di zaman Nabi sudah ditulis atau belum? Diam lagi dia. Karena Quran di zaman Nabi masih di pelepah korma, di daun-daun, di kulit binatang, di batu-batu, di hati para sahabat. Belum ditulis jadi satu mushaf begitu, belum ada. Di hati para sahabat itu Quran. Di zaman siapa Quran mulai ditulis? Di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemarin saya lihat film Syiah Pak. Saya mana ceramah di Lebak Bulus, diputarkan video CD Syiah, jangan ikutin. Dari sekalian, terlalu radikal. Abu Bakar, Umar, Utsman itu manusia-manusia laknat. Siti Aisyah pelacur, begitu saudara sekalian. Dia nggak baca tuh Qurannya Abu Bakar dari kapan. Dari sekalian, dia yang masuk ke Gua Hira siapa, yang berduaan ke Jabal Nur bersembunyi waktu mau hijrah. Hijrah ke Madinah dengan siapa? Nabi. Allahu Akbar. Dia nggak baca tuh ayat Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Bagaimana orang ansor muhajir dipersaudarakan. Hati-hati makanya, ya nggak ikut aliran hati-hati. Kalau ada yang rasa-rasa ngambang, jangan ikut dulu, tanyain Ustadz, begitu maksud saya. Sebab sekarang banyak paham-paham tidak benar. Ya enggak, jangan diikutin. Lu masuk ke masjid dia mesti dipel, lu mengikutin yang begitu. Jangan, kita dianggap najis, masuk ke masjidnya dipel, duduk di bangku dia dilapin, salaman kita dicuci tangan dia. Sampai dia doang yang benar, kita mah najis semua. Bajunya dijemur, jatuh, dipungut, kita direndam lagi, dia kan goblok tuh manusia. Kita disalahin sama dia. Hati-hati yang begitu, jangan asal ikut. Ya, ajaran agama ini logika, masuk akal semua, saudara-saudara sekalian. Nah, saya pesan kepada semuanya, hati-hati, ya enggak, berguru hati-hati. Belajar kudu hati-hati, jangan sampai menyesatkan kita. Itu yang saya minta kepada generasi muda. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ya enggak, itu baru artinya alamatun nubuwah. Ya, tanda-tanda yang Allah Ta'ala berikan. Sampai akhirnya Abu Thalib datang kepada Nabi, dia minta, "Ai Muhammad ya ibna akhi, jangan kau teruskan perkara ini, sangat berbahaya buat engkau, buat pengikut engkau dan buat aku." Kata Abu Thalib sama Nabi. Nabi bilang apa? "Ya ammi law wada'u," asalnya panjang. "Law wada'u syamsa ala yamini wal qamar ala yasari ala an atruka hadzal amar ma taraktuhu." Jika seandainya orang-orang Arab Quraisy Mekah ini meletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri untuk meninggalkan perkara ini sebagai ganti, sebagai hadiah, niscaya tidak akan aku tinggalkan. Tidak aku akan terima hatta yuzhirallahu fihi, sampai Allah Ta'ala ini membuktikan kebenaran di atas dunia. Apakah Muhammad yang hancur, apakah Islam yang tinggi. Selagi Allah tidak murka, kemana saja perjalanan akan aku teruskan. Nah, maka Abu Thalib bilang, kalau sudah begitu, hai anak saudaraku, teruskan. Kemana kamu mau? Saya tetap akan menjadi pembela kamu. Seperti itu riwayat. Sampai akhirnya apa? Mereka mengadakan rapat jahat lagi. Turunlah ayat, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka au yaktuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tatkala orang kafir Quraisy Mekah mengadakan rapat makar, rapat jahat, yang pertama apa? Memenjarakan Nabi. Udah kita penjarain aja seumur hidup. Kalau enggak kita pasung tuh Muhammad. Orang dulu kan dipasung, kakinya ditinin balok, ya nggak bisa bergerak. Kalau enggak bunuh saja Muhammad, buat apa dikasih hidup? Kalau enggak usir saja Muhammad, sudah jangan lagi ada di Mekah dia. Tuh. Ya, tapi makarnya Allah lebih hebat daripada makarnya mereka. Mana buktinya? Waktu Nabi keluar dari rumah, ya enggak disuruh baca surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sampai dengan faum la yubsirun, kau lempari pasir kepala mereka semuanya. Kau keluar sekitar jam 2 pagi, orang sudah mulai mengantuk. Nah, tertipu mereka semuanya. Inilah yang dikatakan makarnya Allah lebih hebat daripada makarnya mereka. Jadi mari kita berjuang, saudara-saudara sekalian. Kalau saya bicara karena bukan saya benci, tidak. Mari umat Islam bersatu. Terakhir nih, ya enggak. Satu lagi sangat penting, ini hadis. Sebab di Indonesia sudah banyak paham. Jadi Nabi waktu mau meninggal dunia, nih hadis jarang disampaikan. Waktu Nabi mau meninggal dunia, beliau mengeluarkan hadis ini. Kata Nabi, yusika antada'a alaikumul umamu. Sudah hampir tiba saatnya orang-orang kafir bersatu akan mengeroyok, mengerumuni umat Islam. Kama tada'al akalatu alal kiso. Sebagaimana manusia berebut makanan di satu pinggan, di satu nampan. Ini nasi kebuli satu nampan, dikeroyok 50 orang, semenit habis nggak? Habis semenit. Nanti nasib umat Islam akan seperti itu, kata Nabi. Bertanya sahabat, qalu awamin killatin fina yauma idzin ya Rasulullah. Apakah ketika itu umat Islam sedikit? Kata sahabat, qala, Nabi menjawab, la, tidak, bal antum kasir. Kamu jumlahnya besar umat Islam seperti buih. Ya, tapi kamu seperti buih di lautan. Kamu terbesar umat Islam, tapi kamu seperti buih. Apa buih itu? Busah. Seperti sampah di lautan. Kamu mudah diombang-ambing oleh ombak. Perahu aja yang begitu besar habis ketiup ombak, apalagi sampah, apalagi busah. Nah, nanti nasib umat Islam akan seperti itu. Kalau kita ini bercerai-berai, nggak mau bersatu. Kalau kita ini takut miskin, takut lapar. Yuj'alul wahana fi kulubikum wa yunza'u min kulubi a'daikum. Sifat berani dicabut dari hati umat Islam yang ada penakut. Sifat penakut dicabut dari hati mereka yang ada berani. Kenapa mereka berani? Karena mereka bersatu. Amerika, Inggris, Prancis, Australia, Jerman, mereka bersatu. Saudara sekalian, untuk menghancurkan Irak kemarin kan Inggris, Amerika bersatu semua, disokong oleh Eropa. Hancur Irak. Nah, kita ini pecah. Coba aja di Irak saja Pak, antara Sunni dengan Syiah sampai sekarang nggak pernah selesai.
Apalagi sekarang ada ISIS, udah kacau semuanya negara Islam nih. Kayak kembalilah kepada ajaran yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ahli pengikut sunnah Nabi, wal Jamaah ahli pengikut sunnah sahabat Nabi. Ya enggak, bid'ah dolalah itu bertentangan dengan Quran, bid'ah dolalah bertentangan dengan hadis, bid'ah dolalah bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Seperti ada di salah satu ormas Islam, pemimpin biar kagak bener, biar geblek mesti ditaatin. Nah itu salah, nggak bener. Bab kata Nabi dalam satu hadis, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada seorang pemimpin yang bermaksiat kepada Allah. Kayak Nabi kan nggak pernah maksiat, coba lihat. Nabi itu dia sudah masuk masih sembahyang sampai bengkak-bengkak. Coba lihat beliau Rasul, saudara sekalian. Dia nggak pernah kenyang sendiri perutnya Nabi itu. Baju 2 orang minta dikasih, makanan sepiring orang minta dikasih. Masya Allah beliau Rasul. Contoh yang paling tepat itu beliau Rasul. Nah sekarang adanya sama ulama, sama ustadz. Nah ustadz inilah yang menyampaikan al-ulama warasatul anbiya. Nah saudara-saudara, kenapa tuh terjadi begitu? Ya enggak? Yuj'alul wana fi qulubikum wa yunza'u min qulubi a'daikum min hubbikumud dunya wa karahiyatikumul maut. Itu sebabnya umat Islam hancur karena kita ini terlalu rakus sama dunia. Takut miskin, takut lapar dan takut mati. Manusia takut mati, berani mati juga. Kayak kata guru saya dulu, kiai saya di Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal, berani mati, berani hidup, tak takut mati. Jadi hidup kudu berani, mati gak usah takut. Berani hidup, enggak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Emang mati takut, naik sepeda takut balik, mati gua. Jangan hidup. Naik motor, naik kapal terbang takut mati, jangan pergi haji. Ya enggak. Mau berlayar jangan takut ombak, nggak jadi berlayar. Mau bercinta jangan takut sengsara. Kan gitu kata Maggie Z lagunya. Dari sekalian, ya perlu hiburan, jangan terlalu tegang juga jadi ustad. Tentang ustad ngaji terus, zikir terus, sholat terus, jangan juga. Sekali-kali perlu hiburan. Lihat tuh Dangdut Akademi. Sekarang mau udah bosan sih kita ngeliatin ya. Ya nggak, yang nyanyi jelek-jelek. Kalau zaman itu masih bagus tuh, yang si Lesti dulu pertama, suaranya enak-enak gitu ya kan. Juara Dangdut Akademi 1 kan si Lesti yang menang. Ya, emang suaranya gila tuh orang, umur baru 16 tahun ya, suaranya luar biasa, suara kalian, suara gurih enak tuh suara, makanya juara 1. Nah juara keduanya si Evi kan, si Cemong hitam. Dangdut Akademi 1, Dangdut Akademi 2. Nah yang ketiga Dangdut Akademi tingkat Asia, Brunei, Singapura, Malaysia gitu kan ya. Nah itu dimenangin sama si Danang. Jadi penyanyi intinya cuma 3, Danang, Lesti sama Siha. Siha dari Malaysia. Nonton ngikutin gitu. Udah tinggal enak-enak, masa kita nggak mau ikutin? Ya, mestinya tetap yang menang Lesti karena suara paling bagus. Tapi Lesti udah jadi juara Akademi Dangdut pertama, maka dikasih Danang yang menang. Lesti taruh kedua, Siha taruh yang ketiga. Ya kita perlu hiburan, jangan tegang jadi ustad. Yang lihat Oma Irama udah 70 tahun umurnya, tapi dia orang nggak terlalu tua kalau kita lihat ukuran 70 tahun seperti dia. Karena penuh hiburan dari sekalian. Ya saya bilang makanya beliau itu orang pintar sudah. Dia emang lihat orang mayit lagi dimandiin aja ngarang lagu dia mah. Coba dah, orang pintar berarti kan. Saya sampai sekarang ngarang lagu nggak bisa-bisa. Saya kepengen, saya kan udah seperti keluarga. Besok ada pernikahan di rumah saya tanggal 4 Maret. Nah, beliau nanti yang ceramah. Ya teleponnya kemarin, yang nggak datang. Mau datang gue berhenti kampanye, saya kata gitu dari kalian. Jangan lu doang enak buat itu. Bilangin, besok Bang Haji mesti datang pernikahan. Saya udah kampanye nih selama 3 bulan Maulid. Pokoknya umat Islam di mana-mana saya suruh nyoblos partai idaman udah. Yang nggak nyoblos idaman gue sumpahin pendek umur buat gitu sekalian. Iya nggak, yang lain udah kagak bener tuh partai, masih mau belain aja. Udah belain Rhoma Irama gitu. Syukur dia jadi presiden, gue jadi menteri agama kan enak tuh ya nggak.
syukur-syukur. Ya gue gini ini kan sarjana, bisa-bisa aja. Dari sekalian, ya enggak. Jadi biar kumpul nanti ulama-ulama maksud saya supaya Indonesia ini turun rahmat dari Allah, gitu. Ya, umat ramai itu dari kalian. Para jamaah sekalian, mari kita bersatu. Ya, silakan dah mau politik, silakan mau ormas, silakan mau ngapain aja. Yang penting kita persoalan yang tidak prinsip jangan dijadikan jurang pemisah. Sebab pada akhirnya manusia semua bakal mati. Kalau sudah mati apa yang dibawa coba dah? Nggak ada. Orang biar pangkat tinggi, jabatan tinggi, kaya luar biasa. Biar kalau mati nggak pernah ibadat, neraka tempatnya. Biar hidup sederhana tapi kita ibadat, sorga yang menanti kita. Begitu. Ya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nggak ada lagi gunanya anak harta semuanya kecuali orang yang membawa iman dan amal soleh. Ya, besok jamaahnya makmur Masjid Al-Muayyanah ya. Jadi jamaahnya anak muda, ayo terus belajar, nyari duit biar banyak terus. Bersatu, jangan ada perpecahan, saling mengisi, saling menambah. Jangan punya hati hasut, jangan. Saya ini maaf ya, saya keras kalau di podium untuk bicara yang benar. Tapi kalau hati nggak ada, gue mau dengki orang tuh di kalian. Nggak ada. Saya mah dari dulu, saya miskin, saya orang tahu diri. Saya nggak pernah sombong jadi orang. Coba Anda telepon saya jajal, gue nggak pernah ngomong gue kiai. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa nih? Abu Hanifah. Gue kiai nih, nggak pernah gue masuk di kalian. Sampai sekarang, siapa yang telepon? Halo, siapa nih? Abu Hanifah. Ada apa? Oh kiai ya, terserah lu. Lu panggil gue kiai, alhamdulillah, gue bilangin. Panggil ustad, ya alhamdulillah. Yang penting saya nggak pernah bangga. Saudara sekalian, saya bersyukur saja apa yang Allah Ta'ala berikan. Ya, saya punya mobil itu cuma gara-gara doa doang kan. Saya lagi naik mobil Kijang Evi, ada Kijang Innova liwat. Saya tanya anak saya tuh, sekarang nganterin, mobil apa tuh? Kijang baru tuh Pak, enak, ditaikinnya, masya Allah larinya kenceng. Mana ada boros, nggak apa-apa, yang penting enak gue mah. Bilangin, Kijang apa? Kijang Innova. Langsung saya berdoa, Allahumma a'tini Kijang Innova ya Rob. Begitu Pak doa saya. Enggak sampai 3 bulan, cuma 2 bulan 20 hari. Kebetulan ada orang tua dari Pondok Kopi ngaji bawa Kijang Innova baru keluar tahun 2005. Saya lihat di rumahnya kagak ada, di pengajian kagak dibawa. Saya tanya, Bang Haji, sini, tuh Kijang dikemanain? Digade sama Madura. Lagi bikin rumah buat anak-anak itu katanya. Anaknya udah 32. Mau bini aja 31. Jadi anaknya 32 semua. Jadi tinggal berapa dibikin rumah satu. Udah saya ambil aja Kijangnya. Ya kalau kiai ada duitnya tebus aja 70 juta waktu itu. Dari sekalian. Ya udah, ntar saya pulang. Pulang saya buka tuh kitab di kamar, kitab saya di kamar. Bini marah-marah. Kerjaan berantakin doang nih katanya. Diam lu, jangan berisik waktu itu. Gue mau beli Kijang Innova. Beli Kijang sekitar beli berani duitnya di sini Paul waktu itu tolol waktu itu. Mau pantesan duitnya dicariin kagak ada, di jas, di dompet, di mana kagak ketemu. Iya emang saya naruh di kitab, kagak dicurigain sama bini. Pulang ngasih amplop 5 juta, taruh 2,5 juta, dapat 3 juta, taruh 1,5 juta gitu aja, selip-selipnya di kitab-kitab. Oh sejajar gitu. Dia marah-marah, pantesan gue cari kagak ada duit katanya. Anak perempuan makan kayak musang, Pak, tahu aja ada pitik di mana juga. Sono di laut bukan di sini. Dibuka bener sama saya, bener duit. Bingung dia, bengong aja. Kalau gua nggak begini, lu nggak punya simpenan. Ini karena gua mau beli mobil, ada 28,5 juta, alhamdulillah. Saya telepon tuh teman saya, Pak Haji Syakur orang Madura, janji mau ngasih saya. Kebetulan dia nelpon duluanan lagi. Ustaz, saya dapat untung nih 1,5 miliar orang Madura. Pernah saya bacain doa lapaknya. Nanti kalau untung kiai saya bagi katanya buat umroh. Langsung dikasih 15 juta buat umroh. Saya bilang Pak Haji saya nggak umroh ya. Saya buat nambahin beli mobil, terserah Ustaz. Saya baru pulang umroh saya kata gitu. Waktu itu. Jadi berapa tuh? 40 juta lebih udah. Dari sekalian. Iya. Saya datang lagi ke Fauzi Bowo. Waktu itu mau jadi gubernur yang pertama dia. Mas Sutiaso wakil. Saya datang ke kantor mau minta kaos. Ini gara-gara doa nih maksud saya. Jangan malas berdoa. Datang Bu ini minta kaos, banyak pada minta kaos di rumah saya itu.
Sekalian deh Pak Kiai katanya ada titipan dari Bapak. Hah? Sudah tanda tangan kwitansi sih lihat 15 juta. Ah lumayan. 40 juta lebih tambah 15 udah 58 juta duit saya tuh. Ini gara-gara Allah ma'atini Kijang Innova. Saya minta waktu 3 hari waktu itu. Besoknya saya datang ke kantor PBR Partai Bintang Reformasi. Kan saya yang ngasih nama itu sama Kiai Zainuddin. Saya yang beri nama itu. Kiai Abu Hanifah apa nama partainya? Partai Barisan apa Bintang? Bintang Reformasi. Dalilnya apa? Wabin najmihum yahtadun. Saya yang ngasih nama itu Partai Bintang Reformasi. Akhirnya setelah Zainuddin nggak jadi pemimpin ganti bursa, saya datang. Oke, besok ada mau pertemuan minta baca doa supaya lancar. Udah saya baca Fatihah. Pulang dikasih saya buat bensin pulang. Saya pikir gope. Ya enggak, saya buka jalan saya berhenti saya buka 10 juta. Kan jadi 68 juta udah tuh. Tinggal 2 juta lagi. Ya udah cukup dah. Saya telepon, Bang Haji, yang ada 65 nih. 5 juta lagi ntar seminggu dah seperti itu. Ya udah bawa sini duitnya. Mau pulang tuh Kijang. Tuh. 3 juta saya kantongin buat menjaga gawang saya. 65 saya kasih tuh. Dari kalian saya ajak bini saya tuh anak saya ajak. Yang dia nggak percaya. Dari kalian begitu sampai rumahnya Kijangnya kagak ada. Ntar dulu orang Kijangnya digade Madura. Bilangin tungguin ntar nggak lama datang tuh Kijang. Tuh alhamdulillah. Gara-gara apa tuh? Allah ma'atini Kijang Innova. Pertama kali punya Kijang. Besok pengen punya BMW. Lagi ya Allah ma'atini BMW. Punya lagi BMW. Kalian, alhamdulillah dari kalian ya nggak kudu-kudu baru yang penting kita punya lah, alhamdulillah. Makanya jangan lupa saya malam tahajud dari kalian, saya kalau tahajud 100 ayat 1 rakaat 2 rakaat 200 ayat saya baca. Bayang hajat kuliah 10 kulhu 11 nih amalin nih saya ijazahin dari Habib Abdullah bin Salim Al-Atas. Kalau punya hajat minta kepada Allah, bayang hajat 2 rakaat kuliah 10 kali balik kulhu 11 kali, gampang kan ngapalin ya, nggak susah. Kuliah 10 kali balik, kulhu 11, 10 sama 11. Baca tahiyat selesai, jangan salam udah selesai, sujud sekali. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali balik. Ya nggak, minta kepada Allah konsentrasi apaan tuh tanah yang mau dijual. Rumah nggak laku-laku, ambil tuh mohon di situ. Anak, dari kalian lagi mau beranak, mohon di situ. Ya enggak, anak malah lagi pada ujian, Rabbana atina minta semuanya karena itu 300 tafsiran. Kata Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, minta kepada Allah, saya mau ngawinin anak saya ini besok tanggal 4. Dari kalian habis bikin rumah, 2 tuh bocah bikinin rumah. Wah udah enak banget anak sekarang udah. Bikin rumah 400 juta itu. 100 meter bikin 2 tingkat. Ngawinin udah 150 juta. Alhamdulillah masih bisa beli mobil tuh, berkah. Sama guru kudu hormat, sama orang tua kudu hormat, bangun malam. Begitu insya Allah nanti Allah Ta'ala kasih rezeki insya. Udah sampai sini aja. Jadi mudah-mudahan mari kita mohon kepada Allah. Ini ustadz-ustadz biar bermanfaat ilmunya. Ustadz-ustadz biar rezekinya banyak nih melimpah. Ustadz mesti keren, mesti kaya sudah kalian. Ya enggak, juga kita semuanya yang hadir nih mudah-mudahan biar pada makmur, biar pada keren semuanya. Dan tadi ada titipan dari panitia, ya enggak, untuk minta bantuan sodakohnya. Ya, sebagai bukti kalau kita udah ngaji, kita mau mengamalkan ilmu apa yang diberikan oleh para ustadz-ustadz semuanya. Mari yang bawa duit tolong dirogoh kantongnya. Paling kagak 2.000. Ya enggak? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad
riya Allah salatullah salatullah salamullah ala yasin ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan kita panjang umur, kapan-kapan kita bisa berjumpa kembali. Doa dibacakan oleh Ustadz yang hadir, salah satu di antara mereka. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.